Iya, tampak kita bakal langsung menuju ke Erangel untuk match pertama kita di PMPL Indonesia Season 3. Di mana kita bakal melihat arah pesawat tampaknya sangat pelit sebagai game pembuka kita. Betul sekali, garis pesawat yang sangat merugikan untuk tim-tim yang turun di sekitar Gergopol, Rozok, Yasnaya, Shooting Range, Severny, Stalber bagian utara benar-benar dirugikan banget. Kalau circle-nya ke arah bawah dengan Betul. garis pesawat seperti ini. Tapi dengan garis seperti ini, kalau circle-nya menuju ke arah utara, ini untung juga karena mereka nggak akan terlalu banyak ngebuang waktunya. Ya, kita bakal lihat juga dari pergerakan semua tim tampaknya sudah menuju ke bagian utara di mana mayoritas tim akan mengambil bagian setengah ke atas di antara Shooting Range, Severny, Rozok, School, Yesnaya dan sekitarnya. Tapi ada beberapa tim yang cukup cepat turun di awal-awal termasuk satu pendatang baru yaitu tim Genesis Dogma Gits dan tampaknya zonanya sangat memihak kepada tim-tim yang turun di awal. Betul, ini menguntungkan banget buat tim-tim yang turun di arah awal apalagi buat GD Gits ya karena mereka turun di arah Primox, mereka bisa memaksimalkan. Jadi kalau yang nyari Dewa, Onyx, Morph sama SG atau Scarlet Gaming itu nanti nunggu di match yang kedua. Oh, tapi tampaknya kita bakal ke ini pertempuran Oh. cukup menarik antara tim Airwolves dan juga tim EVOS Reborn. Kali ini sudah mulai mendekati bukit yang sama dan akan memperebutkan high ground di sekitar area di sini. Red Face mulai melontarkan bom juga ke area tapi belum sampai menemukan targetnya. Tapi di lain sisi EVOS perang juga dengan tim BTR. Kali ini di mana Laser akan ditumbangkan bertukaran dengan seorang KF. Betul, ada trading tadi yang terjadi tapi EVOS kali ini Laser bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby karena di belakangnya ada Bigetron. EVOS dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan karena tersandwich. Belakang mereka Red Aliens, depan mereka adalah Airwolf. Ini dua tim yang kemarin baru aja mewakili Indonesia di ajang tertinggi PUBG Mobile. Betul, ini pertempuran dekat dengan Bukit Primors kali ini. Dan kita bakal lihat tim EVOS yang menjadi tim yang paling dirugikan dengan jatuhnya satu pemain mereka dan bahkan dipulangkan ke arah lobby. Betul, dan ini dia live statusnya di mana Bonafide hanya menyisakan dua pemain. EVOS sudah kehilangan satu pemain mereka, pemain-pemain lainnya masih hidup semuanya. RRQ masih berada di bagian zona dan Bigetron kembali memanas dan memulangkan satu pemain dari EVOS dan trade pun terjadi di sisi lain karena Geekfam join the fight. Betul, kita bakal lihat juga dari pergerakan tim EVOS pelan-pelan sudah mulai pindah posisi tapi langsung dibalas oleh seorang Potato yang ngepron di tengah-tengah lapangan dan langsung menembakkan seorang Red Face menyisakan satu pemain dari tim EVOS untuk bertahan. Spray dan seorang Microboy harus menghindari ledakan mobil dan harus sedikit back off untuk menghindari peluru-peluru panas dari tim Airwolf yang sudah menguasai high ground-nya. Betul, merugikan banget ini buat posisi dari EVOS kali ini hanya menyisakan Microboy seorang saja, last man standing. Dan kalau kita perhatikan dari tim Airwolf mereka tidak bergerak sama sekali. Dia benar-benar stay begitu aja, tidak ingin memberikan hal-hal yang greedy di saat ini. Dan Potato pun bakal kembali lagi untuk melakukan regroup bersama dengan tim Airwolf yang lainnya. Ya, sudah bakal lihat juga dari tim Airwolf pelan-pelan sudah mulai maju ke depan tapi belum menemukan target yang ingin di take down karena BTR mendapatkan angle yang cukup tertutup. Sedangkan kita bakal lihat 2-1 bohong. Mendapatkan seorang Spalf dengan tembakan jarak jauh dengan DP-nya dan BTR melihat kesempatan ini akan coba untuk nge-rush ke arah tim Airwolf yang berada di high ground. Betul, tapi dia ngecek bukit seberangnya dulu apakah kalau misalkan BTR komit untuk tabrak ke atas, tim yang di kanan bakal gangguin. Karena dari tadi 21 juga punya angle yang cukup enak untuk menuju ke arah tim Airwolf. Takutnya misalkan dari BTR-nya lengah, begitu dia naik dia ditembakin sama 21 esports-nya juga. Betul, tapi yang patut diwaspadai oleh tim BTR kayaknya adalah posisi dari seorang Potato yang berada dalam posisi yang nge-flank dengan sangat baik. Tapi kita perhatikan sekarang juga dari tim 21 tampaknya tidak akan membiarkan tim Airwolf dengan bebas bertahan di atas high ground-nya. Dengan circle yang keempat sudah muncul, harusnya semua tim sudah mulai bergegas pindah posisi. Betul, apalagi ini circle-nya condong ke arah sebelah kiri di mana semua tim rata-rata itu mengambil di bagian timur dari Erangel. Ini pasti bakal ada chaos banget untuk di pertarungan bibir circle-nya terutama buat arah utara dan juga arah timur, termasuk jalur kedatangan dari Bigetron dan jalur kedatangan dari 21 esports tadi. Gila, lihat itu jumlah asap yang dilempar, bom yang dilempar serentak ditimpuk oleh tim BTR menuju ke arah Airwolf tapi tampaknya mereka belum menyadari bahwa ada Renare di balik batu kelihatan dan akan langsung mencoba take down oleh tim BTR. Happy birthday dari seorang Renare berhasil mendapatkan satu bahkan ingin langsung memulangkan Liquid menuju ke arah lobby, jump shot dari arah sebelah kiri. Masih bermain di arah batu tapi ada backup fire ternyata yang datang dari arah Zuxi. Airwolf gagal untuk mendapatkan korban berikutnya namun Liquid tidak berhasil diselamatkan. Liquid terkena knock end, dipulangkan ke arah lobby. Bigetron kali ini hanya bisa melanjutkan dengan 3 pemain mereka. Betul, dan Airwolf mengorbankan satu pemain mereka untuk coba pindah posisi dan bahkan pemainnya mendapatkan 1 poin tambahan. Menurut gue itu win-win banget untuk tim Airwolf. 3 anggota kabur dan juga dapetin 1 kill. Betul banget, dan kalau kita perhatikan di arah kill feed di mana RRQ juga bertemu dengan tim Aura, trade terjadi kali ini dan Jaxi pun terkenok. Sudah ada 2 pemain yang dikenok, bahkan Jaxi langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Apakah ini happy birthday juga dari Aura? Dan juga satu tim lagi, ada GD juga yang bakal perang ternyata dengan Eagle 365. Nate sudah mulai dilemparkan, tidak memberikan damage sama sekali. Tapi ternyata ada sedikit splash damage yang masuk dan RRQ berhasil mendapatkan korban berikutnya. Nate bakal dilemparkan ke lantai 2 namun berada di sisi yang lain. Tapi satu pemain dari Eagle sedang berada di arah tangga.
Wow, unexpected untuk Nate yang dilemparkan oleh seorang Nichil tadi. Ya, kita bakal lihat juga terjadi pertempuran di semua sisi map. Kita bakal lihat kayak ini dari BTR juga join the fight. Tapi ada tembakan dari seorang Nietzsche menuju ke arah Ryzen yang berada tepat di balik kendaraannya. Betul, dan untungnya ada tembakan juga dari Eagle Audrey yang berhasil menyelamatkan satu musuh yang sedang ada di sekitar mereka. Alter Ego pun juga sedang mendapatkan tekanan bertemu dengan victim. Kali ini Requiem sudah dipulangkan. Nate bakal dilemparkan menuju ke bagian atas, tapi kita bakal fokus menuju ke arah tim GD juga yang masih tertahan dan akan fight bersama dengan tim Red Aliens. Ya, kita bakal lihat juga dari seorang Star kan ini pelan-pelan bakal melakukan revive, tapi BTR sudah mulai mengelilingi area dari tim GD. Lemparan bom terus bertubi-tubi dilontarkan oleh tim BTR, dan di sekitar area BTR juga cukup berbahaya karena ada Eagle 365 yang sudah menyebar. Wait, tapi lo lihat zonanya, Flo. Wow, 50% menuju ke arah laut. Ya, untuk game pertama kita ini merupakan satu kesempatan yang cukup seru ya ditonton di Betul. game pertama Ini kita. legend banget untuk circle keempat, posisinya kayak gini. Daratannya benar-benar terbatas ini, Flo. Ya, kita bakal lihat apakah ini bakal lanjut ke air atau bakal lempar ke bagian darat. Tapi harus darat pun bakal tetap menuju sedikit ke perairan. So kita bakal lihat dari BTR dengan 3 anggota mereka harus bertahan di balik asap. Menahan gempuran dari tim GD yang masih menahan di bagian high ground mereka. Ini pembuktian untuk GD apakah mereka mampu untuk menghadapi Raja Dunia di kala itu. Sudah berhasil mendapatkan satu ternyata Daibot, mendapatkan satu pemain. Zuxi bakal langsung dilemparkan Nades. Karena high ground ini bakal berbahaya banget buat Red Aliens. Nades sudah mulai melambung tinggi jauh mengarah ke udara. Akan segera meletup namun masih belum bisa memberikan damage cicilan ke arah tim Red Aliens. Tapi bakal dipus dan Luxi berhasil diamankan kali ini. Gitz begitu percaya diri. Ryzen masih melakukan revive dan berhasil, namun berhasil diamankan juga oleh Gitz. Kali ini Red Aliens bahkan harus dipulangkan di urutan ke-13. Betul, dengan membawa 4 poin kill dan GD Gitz benar-benar Pede ya. banget loh mereka. Pede banget, menunjukkan bahwa mereka memang pede dan layak bermain di PMPL. Gokil banget, Gokil tingkat banget. kepercayaan diri yang begitu besar dilakukan oleh GD Gitz, pendatang baru dari PMCO. Ya, luar biasa banget permainan mereka, benar-benar menunjukkan kualitas mereka di game pertama kali ini dengan men-take down tim BTR. Tapi baik lagi ini masih game pertama nih, Pas. Ya, ini masih di game yang pertama juga, masih bisa diamati dengan sangat baik kali ini. Kalau kita berpindah ke arah tim lain, ada Geek Fam yang sedang mendapat tekanan bertemu dengan tim 69 di mana Mort sudah berhasil diamankan, langsung tersungkur lesu menuju ke arah tanah. Tapi masih ada cover yang cukup banyak karena mereka mendapatkan satu lempengan yang bagus. Menahan tembakan dari tim 69. Tembakan ya, bukan granat. Betul, dan kita bakal dari seorang Avatar for You menumbangkan satu pemain lagi dari tim Geek. Mereka nggak bisa bergerak kemana-mana. Molotov. Terus dihujani ledakan dan juga Molotov, dan tampak kayak Geek benar terpekan di ujung zona kali ini. Betul, bahkan Mort udah diselamatkan. Kali ini terkena out lagi karena ada lemparan utilities yang begitu komit. Satu di antaranya sudah dipulangkan ke arah lobby. Kali ini hanya bertahan dengan 2 player yang masih aktif, di mana satu sedang berusaha untuk di revive. Tapi dari Cep ngotot banget buat menembus smoke-smoke yang cukup tebal. Mungkin ada 7-8 smoke yang sudah di set up di depan dari 69, tapi mereka masih percaya diri. Ada Nate yang dilemparkan, meledak begitu aja, hanya sekedar splash damage yang diterima oleh seorang Avatar. Ya, kita bakal lihat dari tim 69 juga tampaknya tertekan, tapi dari tim Geek kali ini harus pindah posisi karena zona mulai menghimpit mereka, dan benar saja Avatar for You ter-take down dengan ledakan bom yang begitu baik. Dan kita bakal perhatikan serangan juga dari tim Geek tampaknya keluar dari area mereka dan sudah mulai masuk ke area zona. Betul, dan No Mercy dari Aura juga berhasil mendapatkan pemain-pemain dari tim 69, di mana 69 terlalu fokus tadi menuju ke arah Geek Fam. Kali ini bakal ditahan oleh Mort yang dikenokin tadi. Kali ini Mort yang bakal menjadi palang pintu untuk menahan pergerakan dari 69. Kalau kita perhatikan di arah tim lain, Victim punya compound, dia udah setup smoke juga, dan ada Bonafide yang berusaha untuk meretake compound dari Victim. Tapi Victim Rocky kali ini bakal ada spray through the smoke, proning shoot untuk mendapatkan korban berikutnya, namun masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Yes, sudah bakal lihat juga dari tim Victim tampaknya memiliki satu shack yang sangat mengcover area depan mereka. Takai nggak bakal bisa nembakin ke area Victim kecuali mereka keluar dari shack mereka, dan tampaknya GD bakal bertemu dengan Eagle 365 di mana Just Space akan tertumbangkan, dan GD hanya menyisakan 2 pemain mereka. Betul, tekanan cukup berat kali ini dialami oleh GD, apalagi mereka berada di barisan bibir pantai di mana itu open field, gak ada obstacle sama sekali. Bahkan dari seorang Booms masih bertahan untuk melakukan proning. Kali ini dari GD hanya menyisakan 2 pemain aktif. Yes, kita bakal lihat juga dari tim Boom tampaknya mendapatkan posisi yang sangat-sangat enak nih. Sangat optimal kalau mereka pengen menjaga area mereka dan benar-benar free shot. Tapi what a nice shot juga dari tim GD. 6 kill dikantongi oleh tim Gens Dogma Gits. Betul, bahkan mereka bertahan di posisi ke-9 dengan 24 orang yang masih bermain saat ini. Boom menjaga angle-nya dengan sangat baik. Kali ini tidak membiarkan GD lebih leluasa dalam melakukan pergerakan. Tapi Airwolf, serigala kita terjebak di arah air. Ya, mereka masih berenang saja, dan tampaknya Geek Fam juga bakal tertumbangkan dengan membawa 2 kill di peringkat ke-9. Wait, gue bingung. Granatnya Mort ngebunuh temannya sendiri. Kepantul mungkin ya? Mungkin ada panic attack juga karena ketika melempar granat udah mulai di-cook, tiba-tiba ada tembakan dari tim lain. Oke, kita bakal perhatikan serangan juga di mana kita bakal lihat tengah-tengah zona ada satu tim
tim warna ungu itu belum terlihat ya timnya mana, tapi tampaknya Oh itu kayaknya Void. Void ya, yang bener-bener tengah zona banget. Ya, poin benar-benar ada di center circle. Posisi mereka bagus banget untuk kali ini. Dan kalau kita perhatikan dari GD, mereka bakal bergerak ke arah kanan di mana Booms bakal berusaha untuk melakukan revive ke arah Star. Tapi Victim punya angle ke arah dia dan Takai pun terspot. Untung tadi Bobs tahu kalau ada satu pemain Takai di seberang sana. Kalau nggak sadar itu Bobs yang bakal kenok. Betul, kita bakal lihat sekarang juga dari tim Victim langsung mengirimkan satu orang untuk menuju ke arah Misery. Dan tampaknya dengan asap yang dilempar untuk mengcover vision musuh ini bakal berhasil revive-nya. Dan yang kita bakal lihat ini adalah juga Aero Wolf yang kayaknya cuma bisa berenang di air. Menghindari tembakan peluru panas dari tim Boom. Ya, tapi so far so good lah apa yang dilakukan sama tim Aerolove. Mereka lebih memilih untuk berenang, tidak terkena tembakan. Tapi yang menjadi kerugian adalah mereka nggak bisa nge-counter tembakan yang ditembak sama tim lawan. Iya, itu menjadi PR juga dan kita bakal lihatlah berapa lama mereka bisa bertahan di bagian perairan. Di lain sisi kita penasaran juga ada berapa tim yang masih lengkap dengan anggota-anggota mereka. Ada Boom tinggal 3 ya, berarti yang lengkap tinggal Void doang. Betul, Void masih dapat pemain, Aero tinggal 2 pemain, terus Aura 2, Victim 3, GD 2, Boom 3. Betul, Boom 3 seperti yang udah dibilang sama Wolfie dan barusan kali ini dari tim Aerolove mereka kehilangan satu pemain mereka lagi. Berarti hanya menyisakan satu orang aja. Tapi di sisi lain bakal ada close combat kali ini. Booms harus tersungkur bahkan. Tidak hanya Booms pemain dari GD sampai ke GD-nya juga dipulangkan ke arah lobby. Yes, dengan 2 kill dengan peringkat 5 untuk Aero Wolf yang tampaknya dari tim Aura juga masih bertahan tanpa cover yang memadai ya. Hanya tinggal berdua kali ini dan hanya mengandalkan satu gundukan kecil banget untuk menghindari tembakan dari tim Void. Tapi maybe langsung menembakkan seorang nomor C dengan lemparan bom menumbangkan 2 pemain dari tim Aura. Betul, berhasil mendapatkan korban-korban untuk nge-clear area sebelah kiri mereka. Aura dipulangkan kali ini top 3. Tinggal 3 tim saja yang tersisa antara Victim, Void dan juga Boom Esports. Spray yang begitu bagus. Kali ini mendapatkan 2 pemain. Void punya kontrol area yang begitu bagus. Boom belum mau fight karena mereka ingin mendapatkan placement yang lebih baik lagi. Momentum belum didapatkan tapi sepertinya dari Aimbot bakal komit untuk menembak menuju ke arah Void. Void tersungkur 2 pemain mereka ini bakal mendapatkan sebuah momentum yang sangat legit untuk tim Void. Betul, tembakan terus dilontarkan juga ke arah lawannya. Tapi yang paling enak adalah tim Boom. Mereka berdiam-diam mencari informasi dan mengumpulkan posisi mereka dulu ya. Untuk melihat bagaimana mereka bisa men-take down Void dan juga Victim. Ya, kali ini untungnya dari Victim juga mereka mendapatkan satu shake ya. Jadi bisa mengcover beberapa tembakan yang nantinya bakal dikasih oleh Boom Esports. Dan sudah melihat pergerakan Bloodzone yang berikutnya lagi. Circle akan mengecil ke arah mana. Kontrol area begitu bagus diamankan oleh Victim dan juga Void. Dimana Boom juga punya kontrol yang bagus. Kali ini mendapatkan ya semua punya beberapa obstacles yang plus minus lah. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Boom yang pelan-pelan masih mencari informasi. Tapi dari tim Boom mereka tampaknya belum ketahuan oleh tim Void dan juga tim Victim. Sehingga mereka sedikit diabaikan dulu sementara ini. Tapi zona lagi-lagi dan lagi-lagi menuju ke arah Void yang berada tepat di center dari zona. Betul, kali ini bakal langsung nge-spray begitu aja. Spray through the smoke, bahkan maybe berhasil mendapatkan satu orang. Ponbi juga berhasil diamankan. Maybe mendapatkan 2 pemain dari Boom dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dengan vehicle explosion. Kali ini Void mendapatkan 5 point kill. Mereka berada di tengah-tengah circle dan hanya mereka saja yang sudah touchdown di circle ke-6. Betul, benar-benar diuntungkan secara zona dan mereka bisa mengontrol keuntungan mereka. Kita bakal ini dari tim Victim dan juga tim Boom. Ini bakal sangat sulit mereka tembus apalagi untuk Boom yang hanya menyisakan 1 player lagi dan maybe kill demi kill kantong oleh mereka. Bahkan 3 kill dari total 5 kill timnya berasal dari maybe. Gila, ini nge-split bagus banget dari Void. 2-1-1 setup split yang begitu bagus untuk menahan pergerakan dari 2 tim lain yang tersisa. Boom hanya menyisakan Hijrah, sementara dari Victim mereka menyisakan 2 pemain yang masih aktif. Ada Bobs dan juga Fajar yang masih bisa bangkit, sementara Misery sepertinya bakal dibiarkan begitu aja bleeding out karena momennya udah gak dapetin lagi, plus mereka masih harus bergerak masuk ke dalam zona. Ya, kita bakal kayaknya dari seorang maybe pelan-pelan sudah melok ke bagian Hijrah tapi belum sampai menumbangkannya. Dan Debs dengan tembakan DP-nya langsung menumbangkan 1 pemain dan langsung tim Victim hanya disisakan dengan seorang Fajar bertahan seorang diri. Betul, dan Hijrah juga bakal langsung diamankan. Kali ini 4 lawan 1, Void mendapatkan momentum yang begitu bagus. 8 point kill dikumpulkan oleh Void. Last man standing berada di balik 1 box. Fajar sudah mulai terspot, 1 orang berhasil diamankan, bahkan langsung dipulangkan menuju ke lobby. Tapi 2 pemain, Fajar berhasil mendapatkan 2 pemain dari Victim dari Void, sorry. Tinggal 2 lawan 1. Ya, kita bakal ada seorang Fajar, dapatkah dia membalikkan keadaan dan membuat yang mustahil menjadi real kali ini. Kita bakal dari Fajar lemparan bom menuju ke bagian seorang Debs yang berada di dalam Shack. Kalau bomnya sampai masuk ke Shack, ini bisa langsung knock Debs juga, tapi tampaknya maybe dan juga Debs masih bermain dengan sangat hati-hati. Kita bakal lihat dari seorang Fajar yang tadinya terlihat sulit, sekarang
benar-benar menjadi satu chicken yang mungkin bisa diperoleh oleh Victim. Betul. Void perlu berhati-hati, nggak boleh terburu-buru karena dengan satu airdrop yang diperoleh oleh Fajar, ini dia menutup angle shot dari semua anggota Void yang tersisa. Ya, tapi kita Oh, lihat kali ini maybe, maybe, punya maybe. angle shoot, bakal Clear langsung shoot. ditembak, bakal langsung dikeker, clean shot, spray down dan winner chicken dinner untuk Void di match pertama season yang ketiga. Betul, what a nice chicken dari tim Void dan nice banget play mereka, bener-bener